Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malam dengan NIM 18721500039. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip perorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip? Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk mencapai sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Prinsip-prinsip organisasi terdapat menjadi 6 bagian. Yang pertama ada prinsip-prinsip tujuan, yang kedua prinsip pembagian kerja, yang ketiga ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yang keempat prinsip tingkat pengawasan, yang kelima ada prinsip rentang manajemen, dan yang terakhir adalah prinsip kesatuan pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip perumusan tujuan? Prinsip perumusan tujuan, setiap organisasi berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya, seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemudian adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pada pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kayak semacam ketua dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Yang kelima ada prinsip rentang manajemen, yang berarti dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu aktivitas dan sebuah efisiensi bagi seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan semaksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang kelima ada prinsip kesatuan perintah, yang berarti dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seseorang bos atau atasan. Dari bos atau atasan tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada atasan tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pekerjaan kita. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip organisasi menurut para ahli. Banyak ahli berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip tersebut terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain: 1. Pendapat menurut Henry Fayol, yaitu 1. Pembagian kerja atau division of work. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau ownership and responsibility. 3. Kesatuan pemerintah atau unity of command. 4. Ada disiplin atau disiplin. 5. Ada kesatuan arah atau unity of direction. 6. Ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. 7. Ada gaji pegawai atau remunerasi of personal. 8. Sentralisasi. Ke-9 ada saluran jenjang. Ke-10 ada ketertiban. Ke-11 ada keadilan atau equity. Ke-12 ada kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel. Ke-13 ada inisiatif. Ke-14 ada kesatuan jiwa ops. Dan menurut para ahli kedua ada menurut LP Alfred the Result Beauty tahun 1951. Yang pertama ada prinsip tujuan atau prinsip of objective,
Yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Autonomy and Responsibility. Ketiga ada prinsip wewenang pokok atau prinsip of ultimate authority. Keempat ada prinsip penugasan kewajiban-kewajiban. Dan yang kelima ada prinsip definisi. Keenam ada prinsip kesamaan. Ketujuh ada prinsip aktivitas organisasi. Selanjutnya menurut Henry G. Hodges tahun 1956, 1. Tujuan, 2. Analisis, 3. Penyusunan fungsi, 4. Kesamaan, 5. Koordinasi, 6. Komunikasi, 7. Penyusunan jenjang, 8. Kontrol, 9. Rentang kontrol, 10. Atas pengecualian, 11. Pelimpahan, 12. Staf atau karyawan, 13. Wewenang dan tanggung jawab, 14. Kesederhanaan, 15. Standarisasi, 16. Spesialisasi, 17. Berkelangsungan, dan 18. Fleksibilitas. Sekian penjelasan saya tentang materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.